Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk siswa-siswi Solih Solihah SMBIT Bina Insani Metro kelas 9 pada pembelajaran IPA terpadu bersama Ustazah Widya. Hari ini adalah pertemuan ketiga di pekan A masih tentang membahas tentang bab sistem reproduksi. Setelah kemarin kita membahas tentang sistem reproduksi laki-laki yang pertama, kemudian yang kedua sistem reproduksi wanita, harapannya dari situ memang kalian bisa lebih memahami fungsi alat reproduksi masing-masing, kemudian lebih bisa mengatur bagaimana sebaiknya, bagaimana mencegah, bagaimana bergaul gitu ya. Harapannya di pembelajaran ini pun kalian juga lebih aktif, karena menurut penilaian Ustazah Widya baru kelas 9B yang aktif sekali dalam pembelajaran IPA terpadu. Kelas 9A dan 9C bisa ditingkatkan lagi keaktifannya. Tiba saatnya kita membahas tentang penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi, baik perempuan maupun laki-laki. Ada beberapa penyakit menular seksual atau biasa kita sebut dengan PSM yang itu bisa menyerang baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama ada gonore, chlamydia, sifilis, candidisiasis vagina, ada trichomoniasis, kutil kelamin, herpes, HIV, dan AIDS. Baik, ini semua tidak akan kita bahas satu persatu, hanya beberapa yang memang sering keluar di soal. Kita akan membahas tentang gonore atau gonorrheae. Disebut juga dengan kencing nanah, adalah suatu penyakit yang menular seksual yang umum dan disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, serviks, uretra, mata, dan tenggorokan. Gonore paling sering menular melalui hubungan seksual seperti melakukan seks oral atau anal, menggunakan mainan seks yang terkontaminasi, dan berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau tidak dilapisi dengan kondom baru setiap dipergunakan. Selain itu, ibu yang terinfeksi penyakit menular seksual ini juga bisa menularkannya pada bayi saat melahirkan. Nah, pada bayi, gonore itu paling sering menyerang mata. Itu ya, jadi harus kalian simak dan cermati benar bahwa ternyata banyak bakteri yang ditularkan pada saat hubungan seksual yang tidak selazimnya gitu. Ada lagi yang namanya chlamydia. Penyakit ini dapat terjadi pada pria maupun wanita. Pada pria, chlamydia dapat menyerang saluran dalam penis. Sedangkan pada wanita, chlamydia dapat terjadi di organ panggul. Selain organ kelamin, chlamydia dapat menyerang dubur, tenggorokan, dan mata. Penularan terjadi bila bagian tersebut terkena cairan yang dihasilkan oleh organ kelamin. Itu ya. Jadi penularan dapat terjadi jika organ-organ tersebut seperti tenggorokan, mata, dubur itu terkena cairan yang dihasilkan oleh organ kelamin. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi bakteri chlamydia karena penyakit ini sering kali tidak menimbulkan gejala. Sifilis atau raja singa. Sifilis adalah salah satu jenis infeksi menular seksual atau IMS atau biasa disebut raja singa sebagai nama lainnya. Kok unik sih raja singa? Nggak tahu, pokoknya dari sananya gitu aja. Tanpa penanganan, maka sifilis bisa memberikan komplikasi yang serius. Tahu ya, komplikasi itu maksudnya penyakit yang banyak gitu, menyerangnya banyak jenisnya gitu. Jika penanganan terhadap sifilisnya tepat, maka mengobati sifilis untuk sembuh total akan mudah. Nah, penyebab sifilis itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dapat menular. Umumnya, penyebaran akan penyakit sifilis itu melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui cairan tubuh pengidapnya, yaitu darah.
selain juga dari hubungan intim. Jadi kalau misalnya berhubungan seksual dengan orang yang terkena penyakit sifilis itu auto tertular. Atau kita misalnya ada transfusi darah itu juga bisa tertular. Nah, ini adalah yang paling serius, bukan yang paling serius sih, atau yang maksudnya yang paling berbahaya menurut saya adalah, dan yang paling sekali banyak memakan korban adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Sudah ada kata-kata immunodeficiency virus defisiensi yang menurunkan, defisit itu kan turun, imun, kekebalan tubuh human, manusia, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya akan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit, apapun itu infeksi dan penyakitnya. Dan sampai saat ini obat atau metode penanganan HIV itu belum ditemukan secara signifikan gitu. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Dia hanya memperlambat, bukan menyembuhkan. Adapun AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Jadi AIDS itu tuh HIV yang ada di tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Sehingganya terkena penyakit atau infeksi apapun, tubuh udah, sistem kekebalan tubuh udah nyerah. Kalau seperti coronavirus itu atau virus corona, ketika orang dengan kekebalan tubuh yang kuat, maka mungkin gejalanya hanya batuk pilek biasa. Ketika orang mempunyai kekebalan tubuh yang rendah atau agak lemah, maka kemudian jadi demam, jadi anosmia, tidak bisa membau, tidak bisa mengecap, merasa gitu. Tapi kalau pada HIV AIDS, ketika dia sudah ada di AIDS atau di tahap dia sudah AIDS, maka penyakit serendah atau sekecil atau seringan apapun itu tidak bisa ditangkis sama imun. Sehingga kemudian akhirnya orang kemudian akan melemah, tidak kuat, pada akhirnya kematian akan terjadi. Jadi kematian HIV AIDS, penderita HIV AIDS itu tuh benar-benar yang perlahan-lahan. Dia dari imunnya yang kemudian turun sampai benar-benar hilang. Sehingga yang menyebabkan kematiannya itu bukan penyakit HIV AIDS-nya, tapi virus kuman apapun yang bisa masuk. Kalau HIV AIDS-nya itu hanya menghilangkan atau membunuh sistem kekebalan tubuh. Pada akhirnya yang membuat kemudian terjadi kematian itu adalah penyakit-penyakit lain yang menempel di tubuhnya yang memang tidak bisa diperangi oleh sistem imunnya, karena sistem imunnya dipangkas habis sama HIV dan AIDS gitu ya. Dan ini adalah contoh, ini adalah gambar virus HIV AIDS kalau diperbesar selama dengan ribuan kali perbesaran. Itu adalah virus yang kemudian menggerogoti orang-orang tersebut. Nah, ini adalah gambar anak yang terserang HIV AIDS. Kok bisa anak, ustazah? Karena anak ini dilahirkan dari ibu yang menderita HIV AIDS. Jadi anak pun juga akan tertular, padahal anak kan nggak berdosa ya, gitu. Tapi ikut tertular, maka memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim yang benar-benar harus menjaga kebersihan, benar-benar harus menjaga kesehatan dan menjauhi pergaulan bebas, karena HIV AIDS itu bukan satu-satunya nih, faktor utama penyebab mereka tertular virus HIV AIDS tadi adalah dengan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak di dalam pernikahan yang sehat. Nah, yang kedua adalah bergonta-ganti jarum suntik untuk para pengguna narkoba. Itu akan rentan sekali tertular. Dan ketika laki-laki atau seorang suami tertular HIV AIDS kemudian memiliki istri, jelas suami istri akan melakukan kegiatan atau aktivitas seksual, maka istri kemudian akan tertular. Ketika istri tertular kemudian mengandung bayi, maka bayi yang lahir itu pun akan
tertular. Maka anak yang lahir itu akan memiliki atau akan mengidap virus HIV/AIDS. Ketika anak mengidap virus HIV/AIDS, perkembangan anak juga akan seperti ini, tidak akan senormal anak-anak lainnya hingga dia sampai pada kondisi seperti ini dan pada akhirnya mengalami kematian. Kalaupun anak itu bisa tumbuh besar seperti teman-teman yang lain, tentunya perkembangannya tidak akan senormal anak-anak yang lain. Dan ketika anak ini tumbuh besar, menikah, kemudian dengan pasangannya pun nanti akan tertular, akan memiliki anak pun tertular, begitu seterusnya. Dan itu tidak akan selesai kalau tidak ada yang kemudian menghentikan pergaulan bebas seperti itu agar tidak menjadi cikal bakal bagi anak keturunannya terkena HIV/AIDS gitu. Nah, anak-anakku, semoga pembelajaran hari ini benar-benar bermanfaat, benar-benar menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa di dunia ini kita benar-benar harus berjalan sesuai dengan aturan agama dalam bergaul, dalam berhubungan dengan orang per orangnya gitu, dalam menjaga kesehatan, dalam bergaul terutama harus lebih berhati-hati gitu. Kita lanjut ke forum diskusi, tentunya pasti akan banyak yang mau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.